Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para dhaifu rahman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di video ini saya akan membahas tentang ihram dengan niat umrah. Ihram dengan niat umrah ialah berniat sengaja untuk memulai melakukan pekerjaan umrah. Dan niat umroh ini dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Namanya tempat mikot atau mikot makani. Dalam ibadah umroh hanya ada mikot makani, tidak ada mikot zamani. Karena ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada saat sedang mabit di Mina, hukumnya makruh. Berniat untuk ihram atau umroh masuk dalam kategori pekerjaan rukun umroh. Sedangkan berniat umroh di tempat yang sudah ditentukan, di mikot makani, hukumnya wajib umroh. Artinya kalau orang tidak berniat, tidak melakukan pekerjaan niat, umrohnya batal, tidak sah. Tetapi orang yang berniat umroh tidak di tempat yang telah ditentukan atau di mikot makani atau tempat ambil mikot, maka umrohnya tetap sah karena masuk dalam kategori wajib umroh. Umrohnya tetap sah, hanya saja harus disempurnakan atau diganti dengan dam. Yang menentukan tempat mikot adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah dal Khulaifah wa ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnal manazil wa li ahli Yamani yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihin mimman arada al-hajja wal umrah wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah." Nabi SAW menetapkan mikot untuk penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam. Nabi SAW bersabda, mikot-mikot tersebut sudah ditentukan bagi penduduk masing-masing kota tersebut dan juga bagi orang lain yang hendak melewati kota-kota tadi. Padahal dia bukan penduduknya, namun dia ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Barang siapa yang kondisinya dalam daerah mikot tersebut, maka mikotnya dari manapun dia memulainya. Sehingga penduduk Mekah, mikotnya juga dari Mekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu kita mengenal beberapa tempat ambil mikot atau mikot manggan, yaitu Dzul Hulaifah atau juga disebut Abyar Ali atau Bir Ali bagi jamaah yang berasal dari Madinah atau jemaah Indonesia yang landing Madinah. Kemudian Juhfah atau Rabik bagi jamaah yang datang dari Syria, Jordania, Lebanon, dan Mesir. Qarnul Manazil bagi jamaah yang datang dari Najd atau sekitaran negara Teluk. Kemudian Yalamlam bagi jamaah yang datang dari Yaman, Dzatu Irkin bagi jamaah yang datang dari Irak, Ja'ronah, Tan'im, Hudaybiyah bagi penduduk Mekah. Dari keterangan tersebut jelas bahwa jamaah umroh yang datang dari arah Madinah, artinya landing Madinah, kemudian ziarah Madinah, ziarah Rasulullah, kemudian ke Makkah, tempat mikotnya adalah Dzul Hulaifah atau Abyar Ali atau Bir Ali. Bagaimana dengan jamaah umroh yang datang dari arah Jeddah ke Mekah? Maka ada dua pendapat besar para ulama. Yang pertama adalah tempat mikotnya tetap di atas pesawat, tetap di Yalamlam. Dan pendapat yang kedua adalah membolehkan untuk ambil mikot di Jeddah atau di Bandara King Abdul Aziz atau di bandara di Jeddah. Hal ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari Bandara Jeddah, yaitu fatwa MUI tahun 1980, 81, dan 2006. Juga pendapat pihak Kementerian Agama untuk menjadikan Bandara King Abdul Aziz sebagai tempat mikot. Pendapat ini berpegang pada beberapa ijtihad ulama. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Hajar, pengarang kitab Tuhfah, yang memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah, karena jarak Jeddah Makkah dengan jarak Yalamlam Makkah adalah sama. Yang kedua adalah menurut
mazhab Malik dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan 2 mikot memenuhi ihramnya dari mikot kedua tanpa membayar dam. Yang ketiga, menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu tempat mikot boleh ihram dari mana dia suka. Yang keempat, ya, pendapat Syekh Mustafa Az-Zarqa, ya, tentang bolehnya Bandara King Abdul Aziz dijadikan tempat mikot. Juga pendapat almarhum Syekh Yasin Aisyah Al-Fadani membolehkan jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh Indonesia untuk ambil mikot di Jeddah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara niat umroh atau ihram dengan niat umroh untuk jamaah yang datang dari arah Madinah. Dan hal yang sama dilakukan ketika ambil mikot di tempat mikot yang lainnya. Jamaah melakukan mandi sunnah ihram, kemudian membersihkan tubuh dan hal-hal lainnya di hotel. Kemudian jamaah menggunakan pakaian ihram, baik laki-laki atau wanita, di hotel. Dihindari menggunakan pakaian ihram, mengganti pakaian ihram di tempat ambil mikot, karena biasanya di Bir Ali atau di tempat yang lain akan sangat ramai, crowded, sehingga akan menyulitkan. Setibanya di Bir Ali, sekitar 15-20 perjalanan dari hotel Madinah, jamaah turun dari bus secara bersamaan, kemudian berjalan masuk area masjid di Bir Ali secara bersama-sama, tidak dulu melakukan aktivitas yang lain sebelum mutawif dan tour leader menentukan satu meeting point atau tempat berkumpul. Setelah itu, jamaah yang belum punya wudu ambil wudu, dan yang sudah punya air wudu langsung sholat. Melakukan sholat apa? Apabila jamaah datang ke tempat mikot bertepatan dengan sholat fardu, maka lakukan sholat fardu. Kalau bertepatan dengan waktu duha, maka sholat duha. Dan kalau tidak bertepatan dengan waktu sholat wajib atau sunnah itu, silakan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak apabila datangnya bukan di tempat di waktu haram melakukan sholat sunnah mutlak. Setelah melakukan sholat sunnah, jamaah tidak berniat ihram atau tidak berniat umroh dulu. Melakukan niat umroh dilakukan secara bersama-sama, baik di meeting point atau sesaat ketika naik di bus. Hal ini untuk mencegah jamaah berniat ihram dalam keadaan belum berpakaian sempurna atau belum siap. Dan apabila di umroh yang kedua dan ketiga, boleh berniat masing-masing. Selanjutnya adalah berniat umroh di dalam hati dan dilafadzkan. Sunnah dilafadzkan. Lafadz niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Artinya, saya berniat ihram dan berniat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah, inilah kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk berumroh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berniat ihram atau berniat umroh, maka berlaku seluruh larangan ihram sebagaimana sudah dijelaskan. Dan ketika sudah berniat, perbanyaklah dzikir talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak dzikir dan perbanyak doa, kita sudah dalam keadaan melaksanakan ibadah umroh. Tinggalkan semua perbuatan sia-sia, jaga lisan, jaga perbuatan kita. Nah, inilah panduan untuk niat
ihram atau umroh yang saya contohkan, kita melakukannya di Bir Ali. Apabila dilakukan di tempat lain, maka berlaku tata cara yang sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.